Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di ibadah hari Minggu, Minggu ke-8 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah semua ada tata caranya, berdasarkan Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Saudara-saudara seiman, marilah kita datang dengan rasa sesal dan malu di hadapan Tuhan, serta mengakui segala kesalahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun.
Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, ya Bapa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 3, ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan dan berkat. Pada malam hari ini kami memohon pertolongan Tuhan, agar firman yang bersama akan kami dengarkan ini menjadi kekuatan sekaligus pengharapan kami dalam memaknai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Injil Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan mereka perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kami harus juga berangkat dari tempat-tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya. Maksudnya supaya kamu mengabut jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanan, orang Het, orang Hewi, orang Faris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya lah Tuhan perjanjian, Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di depan air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari tabut melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Ara itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tempatnya di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
hari Minggu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita bersama ada pada minggu yang terakhir di bulan Juli tanggal 26. Bapak Ibu yang terkoneksi ibadah online, ibadah daring dari Jemaat GPIB Cahaya Anugerah, terima kasih. Dan saya menyapa beberapa sektor pelayanan warga Jemaat Cahaya Anugerah yang membuka channel YouTube. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Ada yang berbaring karena sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan dalam kuasa Allah yang menyembuhkan itu. Ada yang menggumuli persoalan-persoalan baik masalah ekonomi, keluarga, Tuhan turun campur tangan untuk memberikan pertolongan. Asal kita tetap datang kepadanya dalam segala persoalan, pergumulan maupun sukacita yang hadir dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, waktu Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau akan pergilah dari tanah kelahiranmu ke tempat yang akan aku janjikan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, yang pasti Allah ini kalau dalam ukuran pikiran manusia, dia pasti memberikan tanah yang tanda kutip Bapak Ibu, tidak ada orang yang menempati, tidak jadi sengketa, tidak jadi huru hara, tidak jadi masalah. Dan tanah itu juga harus menghasilkan kesediaan mereka sebagai masyarakat pertanian agraris. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, maaf cerita, ternyata tanah Kanaan perjanjian itu tanah yang bukan kosong Bapak Ibu. Ada penduduknya, ada negara yang di dalamnya. Dan dikenal dengan bahasa-bahasa asing. Bangsa asing maksud saya. Yosua muda. Estafet kepemimpinan sudah bergulir. Tidak lagi Musa. Musa hanya berdiri di dataran Moab. Itu loh, tanah Kanaan itu tanah perjanjian, tapi dia sendiri tidak sampai ke sana. Tapi dia mengutus 12, tapi yang bisa memberikan hal yang positif itu hanya siapa? Yosua dan Kaleb. 12 pengintai. Tapi 2 pengintai itu yang berani untuk sampai ke sana, sekaligus juga jujur menyampaikan seperti apa sih tanah Kanaan itu? Bapak Ibu, bangsa pengembara, bangsa yang tidak siap untuk berperang. Karena apa? Sudah setengah mati keluar dari Mesir, kurang lebih 40-an tahun mengembara. Harusnya itu dari Mesir sampai tanah perjanjian itu hanya tidak sampai 40-an tahun. Tapi karena untuk menegaskan umat pilihan itu, mereka memutar Bapak Ibu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, tanah Kanaan itu bukan kosong. Tanah yang bertuan. Saya mau sampaikan gitu Bapak. Tanah yang bertuan. Tanah yang dimiliki oleh bangsa asing yang tidak sama pengenalannya terhadap Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, situasi seperti itu, lihat gaya pimpinan Yosua. Biarpun anak muda Bapak Ibu, dia tidak gentar. Karena apa? Arti nama Yosua itu Allah menyertai Bapak Ibu. Kepastian atas penyertaan Allah sesuai dengan janjinya. Itu Bapak Ibu, sesuai dengan janjinya. Ibu bapak jemaat Tuhan kekasih dalam Kristus, yang menjadi kekuatan Yosua dalam menjalani akan tugasnya, yaitu dia tetap berpusat kepada Allah. Yang kedua, sabda firman kepada Yosua
dia ikuti. Nah, tema kita itu semua ada tata caranya gitu. Kalau kamu dapat berkat yang baik, ya ada tata caranya. Tidak sembarangan. Lalu yang ketiga Bapak yang kekasih, disiplin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak ikutin, emang panjang ya perikop kita nih ya. Kalau orang GPIB itu kalau panjang-panjang tuh rasanya ya apa ya, tapi panjang-panjang ya. Sepanjang Sabda Bina Umat dari minggu kemarin sampai minggu ini, hari-hari Rabunya tuh panjang-panjang ya. 17 ayat Bapak Ibu. Ibu Bapak, jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, pada pasal yang ketiga, coba perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama itu, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ini di pinggir apa? Di pinggir sungai Yordan. Perhatikan Bapak Ibu. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjadi seluruh perkemahan. Sudah mau sampai ini tanah Kanaan, tapi ternyata ada bentangan sungai Yordan. Nah, inilah yang mau dimulai tadi Bapak Ibu. Allah tetap pusatnya. Kehadiran Allah itu melalui apa? Tabut perjanjian itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau itu tertarik sekali Bapak Ibu. Tabut perjanjian ada di sini. 20 hasta di belakang. Tabut perjanjian itu harus orang Lewi yang bawa. Itu aturannya Bapak Ibu. Bukan bilang, oh yang kuat Jo yang angkat. Enggak. Itu orang Lewi. Kaum imam itu. Di 20 hasta. Mengapa sampai 20 hasta? Maunya kan mepet aja tuh gitu ya. Supaya apa? Kalau ada apa-apa jelas gitu kan. 12 hasta itu panjang loh Bapak Ibu. Ibu Bapak perhatikan. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Jadi babat alas itu orang yang bawa siapa? Yang bawa tabut perjanjian. Dia bersihkan dulu. Jangan kau sudah masuk terus. Padahal itu perlu dirapikan. Kadang-kadang kita itu tidak mau sabar gitu ya. Sehingga antrilah di loket gitu Bapak Ibu. Antri. Budaya antri. Sekarang ini kalau ndak antri Bapak Ibu disingkirkan orang ya. Bayangkan semua dengan garis-garis. Duduk aja silang. Oh nggak boleh dekat-dekat. Social distancing. Dulu kita suka serobot-serobot toh. Dimanapun. Sekarang orang marah ya. Dekat-dekat kita. Ih orang ini ada apa? Petaku semua ya. Dekat-dekat. Sekarang semua orang apa? Semua jaga jarak. Saya baca-baca beberapa hari ini ya. Hebat juga ya. Ngerti juga ya firman Tuhan ini untuk masa pandemi ini harus jaga jarak. Jaga jarak ini. Supaya kita tahu itu salah satu apa? Protokol kesehatan. Tapi firman Tuhan yang menyapa kita Bapak Ibu. Dikatakan karena supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Kan dibersihkan dulu baru kau jalan Jo. Gitu toh. Orang berjejer-jejer dengan 1 meter. Mengatur protokol kesehatan supaya kita apa? Supaya kita menjaga satu dengan lain. Dan sehat. Gitu Bapak Ibu. Jadi tak pikir-pikir. Waktu buat persiapan ini. Benar juga ya. Dari masa pandemi ini kita diajar untuk antri sesuai dengan urutan. Tidak boleh serobot-serobot. Tapi saya tidak mau juga pandemi lama-lama Kan selalu berdoa atau cepat selesai. Dan kita juga tetap ada pada protokol kesehatan. Supaya kita sehat selalu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan. Imam yang membawa tabut perjanjian itu mengangkat berjalan di depan bangsa itu. Lihat. Bukan Yosua. Padahal pemimpin loh Ibu.
Itu tata caranya. Biarpun Yosua yang diberikan mandat untuk memimpin, tapi bukan dia yang berdiri. Tabut dulu yang jalan. Firman Tuhan itu yang dulu yang bekerja. Sehingga ada yang bilang, kau kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Nanti Tuhan yang menyelesaikan semua. Itu iman Bapak Ibu. Tapi jangan bilang, Tuhan Jo yang selesaikan, kita pemalas Bukan gitu Bapak Ibu. Kita kerja, tapi Tuhan yang menyelesaikannya. Mendahulukan Tuhan, tapi saya juga bekerja di dalamnya. Ibu Bapak, jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus. Pada perikop pasal yang ketiga, kita perhatikan Bapak Ibu yang kekasih, ketika tabut perjanjian itu berjalan menyeberangi depan kamu, masuk ke sungai Yordan, maka lihat Bapak Ibu yang kekasih, air sungai Yordan itu berhenti. Seperti apa sih? Seperti Musa mengangkat tongkat yang merupakan kuasa Allah yang membelah laut, yang membuat mereka dapat tiba di seberang dan tentara Mesir yang mengejar mereka dibersihkan di situ. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, yang mau mengajar dan menegaskan kepada kita bahwa kalau Tuhan beracara, yang mustahil pun tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan beracara loh ya, yang tanpa logika pun dia jadi kehendak Tuhan yang ajaib. Ibu bapak yang kekasih, ada bahasa kalau Tuhan mau, yang mustahil kita pikirkan pun dia akan terjadi. Untuk itu tidak ada unsur paksaan kepada Tuhan. Kita harus memberikan ruang agar Tuhan yang bekerja berkarya. Dan diperlukan apa? Disiplin. Memberikan ruang untuk hidup kita pada maksud Tuhan yang terbaik. Ayat 17, para iman mengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Itulah acara Tuhan yang membuat firman Tuhan mengajarkan untuk selalu taat dalam menata dan mengolah hidup, sehingga ada keberhasilan, kesuksesan yang kita alami dan rasakan. Pada ibadah minggu yang penuh dengan sukacita ini, Bapak Ibu pernah makan sempol? Nah, saya ini ada di satu sektor, di situ ada jual sempol. Sempol ayam sekian, lalu saya kasih. Saya waktu itu lihat jemaat saya dari jauh gitu ya. Saya kangen dengan keluarga ini. Lalu saya lihat, oh ya masih baik-baik saja gitu. Jadi saya belilah itu. Penjual sempol itu bilang begini. Saya tanya, Pak, pandemi ini ramai juga ya makan. Baru-baru loh Bu, katanya. Waktu awal Bu enggak ada orang mau beli. Tapi Bapak tetap jualan. Iya Bu, tapi saya sudah batasi. Jadi bisa makan ya Bu? Bisa kok Bu, gitu ngomongnya. Bisa kok Bu. Mungkin catatan kita pada saat dalam proses setelah pandemi yang luar biasa itu, saat ini dia bilang 800 sempol itu bisa terjual di malam itu. 800. Sebelumnya berarti kan lebih kurang lagi. Bisa kok Bu. Saya enggak tanya makan apa, tapi lihat cara berpikirnya dan cara memahami satu persoalan. Ternyata untuk berjumpa di hari yang kemarin
saya beli sempol itu membutuhkan kesabaran. Dia tidak berganti lahan usaha. Saya tanya, rumahnya isi sekitar sini aja kok Bu? Bapak di sini? Iya, sendiri dia. Ibu bapak kekasih dalam Yesus mengajarkan kepada kita, ternyata untuk mendapatkan akan tanggapan, jawaban, dan acara Tuhan perlu kesabaran. Dan kesabaran itulah yang dinamakan tata cara yang ada urutan-urutannya, yang tanda kutip kadang-kadang menyusahkan kita, tapi bagi Tuhan itulah yang terbaik. Pada hari Minggu yang penuh dengan sukacita, bagi Bapak Ibu yang saat ini menggumuli proses hidup sebagai anak Tuhan, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan atau Tuhan kita itu di mana, sejauh doa, maka itu tidak boleh kita putus-putusnya berdoa atas apa yang kita gumuli, atas apa yang kita harapkan. Coba perhatikan, barisan perjalanan pun ada aturannya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Di Yosua pasal 3. Yang terjadi, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, menyeberangilah mereka dari sungai Yordan itu. Dan itulah kekuatan kita. Sementara kita diseberangkan Tuhan ke sungai Yordan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah khawatir, Tuhan pasti menibakan kita di tempat seberang. Tentu di dalam menyeberang itu banyak problem dan masalah, tapi Tuhan pasti menibakan kita di tempat seberang itu. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan di dalamnya. Tapi pada perikop ini Dia mengatakan, ikutilah tata acaranya. Jangan sampai kita lalai. Dari tata acara itulah kita belajar bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita. Selamat hari Minggu. Kepala Gereja Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu untuk memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdiri, kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya salam damai Tuhan menyertai kami. Untuk itu berkatilah bangsa negara kami yang kami cintai ini. Pemimpin bangsa kami dari pusat Bapak Presiden kami, Joko Widodo, sampai Gubernur kami Ibu Khofifah,
dan pemimpin kami, Ibu Wali Kota kami Bu Risma dan Bupati kami di Gersik. Berikan sehat dan kuat senantiasa dalam hidup beriman mereka. Bersama ada Tuhan, kami mohon Engkau bersama dengan para medis yang berjuang di garda terdepan untuk pasien COVID-19. Lindungi, jaga mereka, sehatkan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari virus yang mematikan ini. Kami datang yang memohon agar jemaat Tuhan yang terdampak dari pandemi ini, berikan mereka kekuatan dan pengharapan. Berikan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Kami serahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Untuk ibadah daring maupun dalam suasana kedukaan. Keluarga Tumure dan keluarga Ngui, dikuatkan keluarga ini Tuhan. Kekasih hati mereka telah Engkau panggil. Kasih berkat-Mu menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang menggumuli rumah tangga, pekerjaan atau studi. Kasih keberkat-Mu menyertai dan memberikan kami jawab atas apa yang kami gumuli. Kami sebagai orang tua yang anak-anak kami melangsungkan ibadah pelajaran daring, online. Tuhan siapkan perangkat yang kami butuhkan, kota maupun Tuhan, untuk anak-anak kami lebih aktif dan pintar di dalamnya. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini. Diberkati sukacita kata manusia, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami tetap percaya Engkau menyertai jemaat Tuhan yang sakit di rumah dalam perawatan karena lansia ataupun sakit. Tuhan melawat dan memberikan sukacita di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan akan Komisi Infokom Multimedia, Iman Ajaran Ibadah pada berkat pemerahan Tuhan. Dan kami menyerahkan perjalanan 1 minggu yang berjalan ini kepada Kristus Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Berikan berkat-berkat-Mu untuk hidup beriman kami. Berikan kami keyakinan bersama dengan Tuhan. Apapun rintangannya, Engkau tetap memberikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah janganlah kami mau mencobaan, cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jiwa dan ragaku
silakan berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, 26 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Nandayo Bangun. Majelis yang bertugas Organis Kantoria. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja, melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami. Untuk informasi selengkapnya, jemaat harap memperhatikan warta jemaat. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Dalam dunia penuh kerusuhan, engkaulah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.